Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang acquisition and disposition of property, plant, and equipment. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marsha Aulia Anita Putri dengan NPM akhir 406. Lalu teman-teman saya ada Darin Hasna Sabita dengan NPM akhir 48. Lalu ada Verina Marta Wawor dengan NPM akhir 52. Lalu berikutnya ada Najwa Fairuslah dengan NPM akhir 68. Lalu ada Diva Karisa dengan NPM akhir 81. Lalu yang terakhir ada Putri Bella Dinata dengan NPM akhir 328. Yang pertama yaitu property, plant, and equipment. Jadi ini adalah bentuk dari aset berwujud yang digunakan untuk memproduksi atau menyediakan barang dan jasa, disewakan ke pihak lain, keperluan administrasi, dan lain-lainnya. Contohnya seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Ciri utama aset tetap ini yang pertama dibeli untuk digunakan dalam operasional bisnis, bukan untuk dijual kembali. Jadi, aset tetap hanya mencakup aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan. Jika sebuah gedung kosong tidak digunakan, maka akan diklasifikasikan sebagai investasi, bukan aset tetap. Begitu juga dengan tanah atau aset tetap yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual saat harga meningkat, yang juga dianggap investasi. Lalu kedua, bersifat jangka panjang dan biasanya mengalami penyusutan. Properti pabrik dan peralatan digunakan dalam jangka panjang, sehingga perusahaan mengalokasikan biaya pembelian aset ini ke beberapa periode melalui penyusutan. Tanah adalah pengecualian karena biasanya tidak disusutkan, kecuali jika nilainya menurun secara signifikan seperti akibat kesuburan tanah yang berkurang, kekeringan, atau erosi tanah. Yang ketiga, ada memiliki bentuk fisik. Jadi aset seperti properti, pabrik, dan peralatan bersifat berwujud, artinya bisa dilihat atau disentuh secara fisik. Ini membedakannya dari aset tak berwujud seperti hak paten atau hak cipta. Berbeda dengan bahan baku, aset tetap tidak memiliki bagian dari produksi yang dijual. Mereka hanya membantu dalam proses produksi. Berikutnya ada acquisition of property, plant, and equipment. Sebagian besar perusahaan menilai properti, pabrik, dan peralatan berdasarkan biaya historis, yaitu jumlah uang atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dan menyiapkannya agar bisa digunakan sesuai tujuannya. Biasanya, perusahaan akan menggunakan fair value karena lebih cocok digunakan untuk menilai persediaan, tapi kurang tepat untuk aset tetap karena aset tetap dipakai dalam bisnis dan bukan untuk dijual seperti barang dagangan. Ini sejalan dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi. Nah, untuk pengakuan aset tetap, perusahaan mencatat aset tetap sebagai aset jika yang pertama biayanya bisa diukur dengan andal. Lalu yang kedua, ada kemungkinan besar akan mendatangkan manfaat ekonomi di masa depan. Secara umum, perusahaan mencatat biaya-biaya berikut ini sebagai dari nilai aset tetap. Yang pertama, harga beli aset, termasuk biaya impor, pajak pembelian yang tidak bisa diklaim kembali, dikurangi diskon atau potongan barang dagang. Lalu yang kedua, biaya yang mempersiapkan aset agar tetap digunakan, yaitu biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi sesuai tujuan penggunaannya. Setelah aset tetap dimiliki, perusahaan dapat menilainya dengan salah satu dari metode berikut. Yang pertama metode biaya, yaitu nilai aset tetap seperti pada saat awal dibeli. Lalu yang kedua, metode nilai wajar atau fair value, yaitu nilai aset diperbarui sesuai dengan nilai pasar saat ini. Berikutnya ada cost of land. Jadi cost of land itu semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli tanah dan menyiapkannya agar siap digunakan, termasuk dalam biaya tanah atau land cost. Biaya tanah biasanya mencakup yang pertama harga beli tanah, yang kedua biaya penutupan transaksi seperti sertifikat hak milik, biaya pengacara, biaya pencatatan. Lalu yang ketiga, biaya untuk menyiapkan tanah, misalnya meratakan, menguruk, mengeringkan, dan membersihkan tanah.
Lalu yang keempat, ada kewajiban yang diambil alih seperti pajak terutang, hipotek, atau beban lain atas tanah. Yang kelima, ada perbaikan permanen pada tanah yang umurnya tidak terbatas. Lalu ada biaya-biaya yang tambahan yang juga dimasukkan ke dalam tanah, seperti biaya peningkatan dari pemerintah, misalnya trotoar, lampu jalan, atau saluran air, karena sifatnya permanen dan dirawat oleh pemerintah. Lalu berikutnya, perbaikan permanen buatan perusahaan sendiri seperti taman atau landscaping. Perbaikan yang umurnya manfaatnya terbatas itu seperti jalan masuk pribadi, pagar, tempat parkir, dicatat di akun terpisah yaitu land improvement dan harus disusutkan sesuai umur manfaatnya. Lalu, jika tanah dibeli untuk disimpan sebagai investasi, maka dicatat sebagai investasi, bukan sebagai aset tetap. Jika tanah dibeli untuk dijual kembali, maka dicatat sebagai inventory atau persediaan. Biaya selama tanah tidak menghasilkan pendapatan, biasanya juga dikapitalisasi, kecuali tanah tersebut memang sedang menghasilkan pendapatan atau misalnya disewakan. Berikutnya ada cost of buildings atau biaya bangunan, mencakup semua pengeluaran langsung yang berhubungan dengan pembelian atau pembangunan bangunan. Biaya ini termasuk yang pertama, biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead selama proses pembangunan. Lalu yang kedua, biaya profesional dan izin bangunan seperti arsitek, konsultan, biaya izin mendirikan bangunan. Nah, biasanya perusahaan menyewa kontraktor untuk membangun gedung mereka. Maka semua biaya dari tahap penggalian hingga selesai dimasukkan sebagai biaya bangunan. Jika perusahaan membeli tanah yang sudah ada bangunannya, lalu bangunan lamanya dirobohkan, maka biaya pembongkaran bangunan lama dikurangi nilai sisa atau hasil penjualan dari bangunan lama dianggap sebagai biaya tanah, bukan biaya bangunan baru. Prinsipnya, biaya apapun yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar siap digunakan masuk ke dalam nilai aset tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang tidak boleh dikapitalisasi sebagai biaya bangunan yang pertama, biaya awal pembukaan seperti promosi atau perayaan pembukaan. Lalu kerugian operasional awal karena penjualan masih rendah. Lalu ada biaya administrasi umum, misalnya biaya bagian keuangan tidak boleh dibebankan ke biaya bangunan. Berikutnya ada cost of equipment. Dalam akuntansi, istilah peralatan mencakup berbagai aset tetap seperti peralatan pengiriman, peralatan kantor, mesin, perabotan, peralatan pabrik, dan lain-lain. Biaya yang terkait dengan peralatan meliputi yang pertama harga beli peralatan, yang kedua biaya pengiriman dan penanganan, yang ketiga asuransi peralatan selama dalam perjalanan, yang keempat ada biaya fondasi khusus jika diperlukan untuk pemasangan peralatan, lalu yang kelima biaya perakitan dan instalasi, lalu yang keenam biaya percobaan atau uji coba peralatan. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan peralatan agar siap digunakan termasuk dalam biaya peralatan. Berikutnya ada self-constructed asset atau aset yang dibangun sendiri. Jadi kadang-kadang perusahaan membangun asetnya sendiri, menentukan biaya untuk mesin dan aset tetap lainnya yang dibangun sendiri bisa menjadi masalah. Tanpa harga beli atau harga kontrak, perusahaan harus mendistribusikan biaya dan pengeluaran untuk menentukan biaya aset yang dibangunnya sendiri. Proses penentuan biaya aset yang dibangun sendiri itu ada dua. Yang pertama, biaya langsung. Bahan dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam konstruksi mudah untuk dilacak dan dihitung. Lalu yang kedua, biaya tidak langsung atau overhead. Listrik, pemanas, penerangan, asuransi, pajak properti, dan gaji pengawas di pabrik, penyusutan aset tetap pabrik, dan persediaan yang digunakan. Lalu ada dua pendekatan dalam menangani overhead. Yang pertama, tidak memasukkan overhead tetap ke biaya aset yang dibangun. Jadi overhead itu bersifat tetap sehingga tidak tergantung pada apakah aset
dibangun atau tidak. Jika overhead tetap dimasukkan, biaya periode berjalan akan berkurang, yang dapat menyebabkan laba periode terlalu tinggi, namun overhead variabel tetap dapat dimasukkan. Lalu yang kedua, ada memasukkan sebagian overhead tetap ke dalam biaya konstruksi, atau pendekatan full costing. Pendekatan ini mengalokasikan semua biaya baik tetap maupun variabel ke produk atau aset yang dibangun. Pendukungnya berpendapat bahwa jika overhead tidak dimasukkan, biaya awal aset bisa terlalu rendah yang dapat mempengaruhi alokasi biaya di masa depan. Selanjutnya, untuk proses penetapan biayanya, porsi overhead tetap harus dialokasikan secara proporsional ke aset untuk menentukan biayanya. Banyak perusahaan memilih pendekatan ini karena dianggap lebih baik dalam mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu biaya pinjaman selama konstruksi. Akuntansi yang tepat untuk biaya pinjaman telah menjadi kontroversi yang berkepanjangan. 3 pendekatan telah diusulkan untuk mengakui bunga yang timbul dalam membiayai konstruksi properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama ada kapitalis no borrowing cost during construction atau kapitalisasi tidak ada biaya pinjaman selama konstruksi. Di bawah pendekatan ini, bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Beberapa pendapat bahwa jika sebuah perusahaan menggunakan pembiayaan ekuitas daripada utang, perusahaan tersebut tidak akan menanggung biaya ini. Argumen utama yang menentang pendekatan ini adalah bahwa penggunaan uang tunai, apapun sumbernya, memiliki biaya bunga implisit yang terkait yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua itu charge construction without borrowing cost of fund employed, whether identifiable or not. Kenaikan semua biaya pinjaman dan dana yang digunakan, baik dapat diidentifikasi atau tidak, pada konstruksi. Metode ini berpendapat bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pembiayaan, baik melalui uang tunai, utang, dan ekuitas. Para pendukungnya mengatakan bahwa semua biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan aset untuk penggunaan yang dimaksud termasuk biaya pinjaman adalah bagian dari biaya aset. Bunga baik yang aktual maupun yang diaplikasikan adalah biaya, sama seperti tenaga kerja dan bahan. Kritik utama terhadap pendekatan ini adalah bahwa mengimplikasikan biaya modal ekuitas adalah subjektif dan di luar kerangka sistem biaya historis. Dan yang terakhir ada kapitalis only the actual borrowing cost incurred during construction. Kapitalis hanya biaya pinjaman aktual yang timbul selama konstruksi. Pendekatan ini setuju sebagai bagian dengan logika pendekatan kedua bahwa bunga sama pentingnya dengan biaya tenaga kerja dan bahan. Namun, pendekatan ini hanya mengkapitalisasi biaya pinjaman yang timbul melalui pembiayaan utang, artinya tidak mencoba untuk menentukan biaya pembiayaan ekuitas. Di bawah pendekatan ini, perusahaan yang menggunakan pembiayaan utang akan memiliki aset dengan biaya yang lebih tinggi daripada perusahaan yang menggunakan pembiayaan ekuitas. Beberapa menganggap pendekatan ini tidak memuaskan karena mereka percaya bahwa biaya suatu aset harus sama apakah dibiayai dengan uang tunai, utang, dan ekuitas. Nah, selanjutnya ada tujuan dari kapitalisasi biaya pinjaman. Nah, ilustrasi 11 adalah kapitalisasi biaya pinjaman. Nah, IFRS ini mengharuskan pendekatan ketiga yaitu memperhitungkan bunga aktual dengan modifikasi. Metode ini mengikuti konsep bahwa biaya historis untuk memperoleh aset mencakup semua biaya termasuk biaya pinjaman yang dikeluarkan untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan untuk penggunaan yang dimaksudkan. Nah, alasan untuk pendekatan ini adalah bahwa selama konstruksi aset tidak menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan harus menunda memperhitungkan biaya pinjaman. Dengan demikian, perusahaan harus membebankan biaya pinjaman yang dikeluarkan dalam membeli aset yang siap untuk digunakan dengan tujuannya. Nah, konsep dasarnya, tujuan dari kapitalisasi biaya pinjaman adalah untuk memperoleh ukuran biaya akuisisi yang mencerminkan total investasi perusahaan dalam aset dan untuk membebankan biaya tersebut ke periode mendatang yang mendapatkan manfaat. Untuk menerapkan pendapatan kapitalisasi untuk biaya pinjaman, perusahaan mempertimbangkan 3 item, yaitu aset yang memenuhi syarat, yang kedua periode kapitalisasi, dan yang ketiga jumlah yang akan dikapitalisasi. Nah, yang pertama itu ada qualifying aset atau aset yang memenuhi syarat. Nah, untuk memenuhi syarat untuk kapitalisasi
biaya pinjaman, aset harus memerlukan waktu yang substansial untuk mempersiapkan untuk penggunaan dan penjualan yang dimaksudkan. Perusahaan yang mengkapitalisasi biaya pinjaman mulai dari awal periode, kapitalisasi yang dijelaskan di bagian berikutnya, kapitalisasi berlanjut sampai perusahaan secara substansial mempersiapkan aset untuk penggunaan yang dimaksudkan. Aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjaman termasuk aset yang sedang dalam konstruksi untuk penggunaan perusahaan sendiri, termasuk bangunan, pabrik, dan mesin besar. Dan aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan yang memerlukan waktu yang substansial untuk produksi, misalnya kapal atau pengembangan real estate. Contoh aset yang tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga adalah aset yang sedang digunakan atau siap untuk digunakan sesuai tujuannya dan persediaan yang diproduksi dalam waktu yang singkat. Nah, selanjutnya yaitu capitalization period atau periode kapitalisasi. Nah, periode kapitalisasi adalah periode waktu di mana perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman dimulai dengan adanya 3 kondisi. Yang pertama, pengeluaran untuk aset sedang terjadi. Yang kedua, kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar siap untuk digunakan atau dijual sedang berlangsung. Dan yang ketiga, biaya pinjaman sedang terjadi. Nah, kapitalisasi ini berlanjut selama ketiga kondisi ini ada. Dan periode ini berakhir ketika aset sudah hampir selesai dan siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, yang ketiga itu ada amount to capitalize atau jumlah yang dapat dikatakan. Nah, jumlah biaya pinjaman yang akan dikapitalisasi bervariasi tergantung pada apakah ada utang spesifik yang telah terjadi untuk mendanai proyek atau apakah proyek didanai dari kewajiban utang umum perusahaan. Ketika proyek didanai oleh utang spesifik, eh, jumlah yang dikapitalisasi adalah biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode kapitalisasi dikurangi dengan pendapatan investasi dan investasi sementara dana yang tersedia dari pinjaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai valuation of property, plant, and equipment. Yang pertama adalah cash discount. Jika perusahaan mengambil potongan atas pembelian aset pabrik, perusahaan harus menganggap potongan tersebut sebagai pengurangan atas harga pembelian aset. Nah, namun bagaimana jika perusahaan tidak mengambil potongan tersebut? Yang pertama adalah satu pendekatan menganggap potongan tersebut baik diambil atau tidak sebagai pengurangan biaya aset. Yang kedua adalah kegagalan untuk mengambil potongan tidak selalu dianggap sebagai kerugian. Ketentuan tersebut mungkin tidak menguntungkan atau mungkin saja tidak bijaksana bagi perusahaan untuk mengambil potongan tersebut. Baik, yang kedua ada deferred payment contracts. Untuk mencerminkan biaya secara tepat atas pembelian aset pabrik, perusahaan mencatat aset yang dibeli berdasarkan kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dari imbalan yang dipertukarkan antara pihak yang berkontrak pada tanggal transaksi. Misalnya, Great House Company membeli aset hari ini dengan imbalan surat utang tanpa bunga senilai $10.000 yang dibayarkan 4 tahun dari sekarang. Perusahaan tidak akan mencatat aset tersebut pada $10.000. Sebaliknya, nilai sekarang dari surat utang $10.000 menetapkan harga tukar transaksi, harga pembelian aset, dengan asumsi tingkat bunga sesuai sebesar 9% untuk mendiskontokan pembayaran tunggal sebesar $10.000 yang jatuh tempo 4 tahun dari sekarang. Nah, di sini Great House itu mencatatnya menggunakan rumus dari PV atau present value, yang mana rumusnya adalah 1/1 plus R pangkat N. Nah, R-nya di sini adalah persentasenya dari bunganya, yakni 9%, jadi 0,09, lalu N-nya senilai 4 karena 4 tahun. Nah, di sini ketemu bahwa PV-nya itu 7.084,3. Baik, yang ketiga adalah lump sum purchase. Ketika perusahaan membeli sekelompok aset sekaligus, perusahaan akan mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai wajar relatifnya. Asumsinya adalah bahwa biaya akan bervariasi secara proporsional langsung dengan nilai wajar. Sebagai contoh, Nordic Homes Inc. memutuskan untuk membeli beberapa aset dari perusahaan pemanas kecil, Comfort Heating, seharga $80.000. Comfort Heating sedang dalam proses likuidasi. Asetnya yang dijual adalah sebagai berikut.
Untuk inventory, book value-nya adalah 30.000, fair value-nya 25.000. Land, book value-nya 20.000, fair value-nya 25.000. Dan building, book value-nya 35.000 dan fair value-nya 50.000. Sehingga total dari book value itu sendiri adalah 85.000 dan fair value 100.000. Nordic Homes mengalokasikan harga pembelian sebesar 80.000 berdasarkan nilai wajar relatif, dengan asumsi identifikasi biaya secara spesifik tidak dapat dilakukan. Nah, di sini inventory-nya dituliskan 25.000 per 100.000 dikali 80.000 sama dengan 20.000. Untuk land-nya adalah 25.000 per 100.000 dikali 80.000 sama dengan 20.000. Building 50.000 per 100.000 dikali 80.000 sama dengan 40.000. Yang keempat adalah issuance of share. Ketika perusahaan memperoleh properti dengan menerbitkan surat berharga seperti saham biasa, nilai nominal atau yang ditetapkan dari saham tersebut gagal mengukur biaya properti dengan tepat. Jika perdagangan saham aktif, harga pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi wajar dari biaya properti yang diperoleh. Misalnya, Upgrade Living Co. memutuskan untuk membeli beberapa tanah yang berdekatan untuk perluasan operasi karpet dan lemari. Sebagai pengganti membayar tunai untuk tanah tersebut, perusahaan menerbitkan kepada Deadline Company 5.000 saham biasa, nilai nominal $10 yang memiliki harga pasar $12 per saham. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar saham biasa yang dipertukarkan berdasarkan harga pasar, perusahaan dapat memperkirakan nilai wajar properti. Kemudian, perusahaan menggunakan nilai properti sebagai dasar untuk mencatat aset dan penerbitan saham biasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan exchange of non-monetary asset. Jadi, akuntansi yang tepat untuk pertukaran aset non-moneter seperti properti, pabrik, dan peralatan masih kontroversial. Beberapa berpendapat bahwa perusahaan harus menghitung jenis pertukaran ini berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, dengan keuntungan atau kerugian yang diakui. Dan yang lain percaya bahwa mereka harus menghitung pertukaran berdasarkan jumlah tercatat atau nilai buku aset yang diserahkan tanpa keuntungan atau kerugian yang diakui. Dan yang lain lagi lebih menyukai pendekatan yang mengakui kerugian dalam semua kasus tetapi menunda keuntungan dalam situasi khusus. Jadi, pada umumnya perusahaan menghitung pertukaran aset non-moneter berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, dan mana yang lebih jelas. Dengan demikian, perusahaan harus segera mengakui keuntungan atau kerugian atas pertukaran tersebut. Dan alasannya, yaitu pengakuan segera adalah bahwa sebagian besar transaksi memiliki substansi komersial, dan oleh karena itu keuntungan dan kerugian harus diakui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan meaning of commercial substance. Jadi, seperti yang ditunjukkan pada contoh slide sebelumnya, nilai wajar adalah dasar untuk mengukur aset yang diperoleh dalam pertukaran non-moneter jika transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Dan pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut, yang artinya, jika posisi ekonomi kedua belah pihak berubah, transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Misalnya, Andre CO menukar sebagian peralatannya dengan tanah yang dimiliki oleh Roddick Inch. Kemungkinan besar waktu dan jumlah arus kas yang timbul untuk tanah tersebut akan berbeda secara signifikan dari arus kas yang timbul dari peralatan tersebut. Dan akibatnya, baik Andre CO maupun Roddick Inch berada dalam posisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, pertukaran tersebut memiliki substansi komersial dan perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian atas pertukaran tersebut. Dan pada contoh gambar tersebut yaitu akuntansi untuk bursa efek.
Jadi, akuntansi untuk keuntungan dan kerugian bergantung pada apakah pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial, perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian dengan segera. Namun, jika pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, perusahaan menunda pengakuan keuntungan dan kerugian. Dan untuk mengilustrasikan akuntansi untuk berbagai jenis transaksi ini, kami memeriksa berbagai situasi pertukaran kerugian dan keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan exchange loss situation atau has commercial substance. Ketika sesuatu perusahaan menukar aset non-moneter dan terjadi kerugian, maka perusahaan mengakui kerugian tersebut jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Dan alasannya, perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara kasnya jika kerugian ditangguhkan aset akan dinilai terlalu tinggi. Misalnya, Information Processing SA memperdagangkan mesin bekasnya dengan model baru di Jarrod Business Solutions. Pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Mesin bekas tersebut memiliki nilai buku sebesar 8.000 dan biaya awal 12.000 dikurangi 4.000. Akumulasi penyusutan, dan nilai wajar sebesar 6.000, model baru tersebut terdaftar seharga 16.000. Jarrod memberikan tunjangan tukar tambah kepada Information Processing sebesar 9.000 untuk mesin bekas tersebut. Dan pada contoh gambar tersebut adalah perhitungan kerugian pembuangan mesin bekas. Mengapa Information Processing tidak menggunakan tunjangan tukar tambah atau nilai buku aset lama sebagai dasar untuk peralatan baru? Karena perusahaan tidak menggunakan tunjangan tukar tambah karena tunjangan tersebut mencakup konsesi harga atau mirip dengan potongan harga. Hanya sedikit orang yang membayar harga daftar untuk mobil baru atau peralatan baru lainnya. Dealer seperti Jarrod sering kali menaikkan tunjangan tukar tambah pada mobil atau peralatan bekas sehingga harga jual aktual turun di bawah harga daftar. Dan mencatat aset pada harga daftar akan menyatakannya pada jumlah yang melebihi harga setara kasnya karena harga daftar aset baru yang meningkat. Demikian pula, penggunaan nilai buku dalam situasi ini akan melebih-lebihkan nilai mesin baru sebesar 2.000,8. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan exchange gain situation atau has commercial substance. Jadi, sekarang mari kita pertimbangkan situasi di mana pertukaran non-moneter memiliki substansi komersial dan keuntungan direalisasikan. Dalam kasus seperti itu, perusahaan biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh dengan menukar aset non-moneter lain pada nilai wajar aset yang dilepaskan, dan segera mengakui keuntungan. Perusahaan harus menggunakan nilai wajar aset yang diterima hanya jika hal tersebut lebih jelas terlihat daripada nilai wajar aset yang dilepaskan. Nah, sebagai contoh, Intrastate Transportation Company menukar sejumlah truk bekas ditambah uang tunai untuk sebuah truk gandeng. Truk bekas tersebut memiliki nilai buku gabungan sebesar 42.000, harga pokok 64.000 dikurangi akumulasi penyusutan 22.000. Dan agen pembelian Intrastate yang berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk bekas tersebut memiliki nilai wajar sebesar 49.000. Selain truk, Intrastate harus membayar tunai sebesar 11.000 untuk truk gandeng tersebut. Nah, pada contoh gambar tersebut, perhitungan keuntungan penjualan truk bekas. Jadi, dalam kasus ini, Intrastate berada dalam posisi ekonomi yang berbeda, dan karenanya transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Dengan demikian, transaksi tersebut mengakui adanya keuntungan. Selanjutnya, di sini ada less commercial substance. Jadi, sekarang berasumsi bahwa pertukaran Intrastate Transportation Company tidak memiliki substansi komersial, yang artinya posisi ekonomi Intrastate tidak berubah secara signifikan sebagai akibat dari pertukaran ini. Dalam hal ini, Intrastate menunda keuntungan 7.000 dan mengurangi basis truk gandeng, dan menunjukkan dua perhitungan yang berbeda tetapi dapat diterima untuk mengilustrasikan pengurangan ini. Nah, pada contoh gambar tersebut,
Jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, perusahaan mengakui keuntungan tercermin dalam basis truk semi, ketika kemudian menjual truk semi tersebut bukan pada saat pertukaran. Jadi, contoh tersebut yaitu menyajikan dalam bentuk ringkasan persyaratan akuntansi untuk mengakui keuntungan dan kerugian pada pertukaran aset non-moneter. Jadi selanjutnya merupakan government grants atau hibah pemerintah. Nah, banyak sekali perusahaan itu menerima hibah pemerintah. Nah, jadi hibah pemerintah itu merupakan bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan masa lalu ataupun masa depan terhadap ketentuan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, hibah pemerintah ini tuh seringkali berupa beberapa jenis aset seperti uang tunai, surat berharga, properti, pabrik, dan juga peralatan ataupun penggunaan fasilitas yang diberikan sebagai subsidi kepada suatu perusahaan. Nah, hibah pemerintah ini tuh juga terjadi ketika utang itu dihapuskan atau pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan suku bunga di bawah suku bunga pasar. Nah, masalah akuntansi utama dengan hibah pemerintah adalah menentukan metode akuntansi yang tepat untuk transfer ini tuh dapat pada pembukuan perusahaan dan bagaimana sih cara menyajikannya dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada pendekatan akuntansi. Selanjutnya itu ada pendekatan akuntansi pada hibah pemerintah. Jadi pendekatan akuntansi atau accounting approaches itu merupakan ketika perusahaan memperoleh aset properti, pabrik, dan juga peralatan melalui hibah pemerintah. Nah, konsep biaya yang ketat mendiktekan bahwa penilaian aset itu harus nol. Namun, penyimpangan dari prinsip biaya historis tampaknya itu dibenarkan karena satu-satunya biaya yang dikeluarkan atau biaya hukum dan juga pengeluaran lain yang relatif lebih kecil bukanlah dasar akuntansi yang wajar untuk aset yang diperoleh. Tidak mencatat apapun berarti mengabaikan realitas ekonomi dari peningkatan kekayaan dan juga aset. Nah, oleh karena itu sebagian besar perusahaan itu menggunakan nilai wajar aset untuk menetapkan nilainya di sebuah pembukuan. Lalu bagaimana sih akuntansi yang tepat untuk kredit yang terkait dengan hibah pemerintah ketika nilai wajar aset itu digunakan? Nah, di sini tuh ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan modal. Jadi pendekatan modal itu merupakan pendukung atau pendekatan ekuitas percaya bahwa kredit itu harus langsung masuk ke ekuitas karena seringkali tidak ada pembayaran kembali hibah yang telah diharapkan. Lalu ada pendekatan pendapatan. Jadi pendukung pendekatan pendapatan itu tidak setuju. Mereka itu percaya bahwa kredit itu harus dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. Nah, hibah pemerintah itu tidak boleh langsung masuk ke ekuitas karena pemerintah itu bukan instansi pemegang saham. Nah, selain itu sebagian besar hibah pemerintah itu memiliki ketentuan yang menyertainya yang kemungkinan mempengaruhi biaya di masa mendatang. Oleh karena itu, hibah itu harus dilaporkan sebagai pendapatan hibah atau pendapatan hibah yang ditangguhkan dan disesuaikan dengan biaya terkait yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari hibah tersebut. Nah, di sini tuh ada IFRS itu mensyaratkan pendekatan pendapatan bahwa aturan umumnya adalah bahwa hibah itu harus diakui dalam pendapatan secara sistematis yang sesuai dengan biaya terkait yang dikompensasi. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara untuk aset seperti properti, pabrik, dan juga peralatan. Yang pertama itu adalah mencatat hibah sebagai pendapatan hibah tangguhan yang diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama masa manfaat aset. Atau yang kedua adalah mengurangi hibah dari jumlah tercatat aset yang diterima hibah. Dalam hal ini, maka hibah itu diakui dalam pendapatan sebagai pengurangan biaya sebuah penyusutan. Selanjutnya merupakan cost subsequent to acquisition. Jadi atau bisa dibilang biaya setelah akuisisi. Jadi setelah memasang aset pabrik dan menyiapkannya untuk digunakan, perusahaan itu mengeluarkan biaya tambahan yang berkisar dari perbaikan biasa hingga penambahan yang lebih signifikan.
Nah, masalah utamanya adalah mengalokasikan biaya ini tuh ke periode waktu yang tepat. Nah, dalam menentukan bagaimana biaya itu harus dialokasikan setelah akuisisi, perusahaan itu mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal properti pabrik dan juga peralatan. Nah, artinya mereka itu mengakui biaya setelah akuisisi sebagai aset ketika biaya itu dapat diukur dengan andal dan ada kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Nah, bukti masa depan manfaat ekonomi itu akan mencakup peningkatan dalam yang pertama adalah masa manfaat, yang kedua adalah kuantitas produk, dan yang ketiga adalah kualitas produk yang diproduksi. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis pengeluaran utama. Yang pertama itu ada peningkatan atau perluasan aset yang sudah ada. Jadi penambahan yang dimaksud adalah seharusnya itu tidak menimbulkan masalah akuntansi yang besar. Menurut definisi, perusahaan mengkapitalisasi setiap penambahan aset pabrik karena aset baru dibuat. Misalnya penambahan sayap gedung rumah sakit atau kayak penambahan pembangunan atau sistem pendingin udara ke kantor atau meningkatkan potensi layanan fasilitas tersebut. Perusahaan itu harus mengkapitalisasi pengeluaran tersebut dan juga mencatatnya di periode mendatang saat pendapatan itu diakui. Lalu yang kedua ada perbaikan dan juga penggantian. Yang dimaksud adalah penggantian aset yang sudah ada dengan aset yang lebih baik atau serupa. Yang ketiga ada penataan ulang dan juga reorganisasi. Jadi pemindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Lalu yang terakhir ada perbaikan. Jadi pengeluaran untuk menjaga aset agar tetap dalam kondisi yang bisa dioperasikan atau bisa digunakan. Atau kayak pemeliharaan gitu. Selanjutnya, improvements and replacements. Improvements atau yang bisa disebut juga dengan betterment adalah penggantian dengan aset yang lebih baik dari aset yang saat ini digunakan. Sedangkan replacement adalah penggantian dengan aset serupa. Misalnya, lantai kayu diganti dengan lantai kayu lagi. Peningkatan dan penggantian dilakukan sebagai bagian dari kebijakan umum untuk memodernisasi atau memperbaharui bangunan maupun peralatan yang lama. Jika pengeluaran meningkatkan potensi layanan di masa depan, maka harus dikapitalisasi, di mana perusahaan harus menghapus biaya dan akumulasi depresiasi aset lama, lalu mengakui kerugian jika ada, dan menambahkan biaya aset pengganti ke dalam catatan aset. Perusahaan harus menggunakan akuntansi komponen, yaitu setiap komponen signifikan dari aset harus diidentifikasi dan disusutkan secara terpisah. Contoh dari improvements and replacements adalah Instinct Enterprises mengganti pipa saluran air. Pipa lama yang berupa besi cor dan tembaga akan diganti dengan pipa plastik yang lebih efisien. Nilai buku pipa lama adalah 15.000, di mana biaya awal 150.000 dikurangi dengan depresiasi 135.000, dan nilai sisa adalah 1.000. Biaya pipa plastik baru adalah 125.000, dan jika Insting membayar 124.000 setelah memperhitungkan nilai sisa, maka pencatatan jurnalnya adalah peralatan sistem pipa, akumulasi depresiasi, dan kerugian atas penghapusan pada peralatan lama dan kas. Selanjutnya, rearrangement and reorganization. Jika suatu perusahaan akan memindahkan aset atau mengatur ulang tata letaknya, maka biaya yang timbul tidak dikapitalisasi, melainkan dibebankan sebagai beban saat terjadi. Standar IFRS menyatakan bahwa pengakuan biaya akan berakhir setelah aset siap untuk digunakan. Ada dua jenis repairs atau perbaikan. Yang pertama adalah ordinary repairs atau perbaikan biasa, yaitu biaya perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan aset dalam kondisi kerja normal yang sebagai beban operasional pada periode terjadinya. Dan jenis yang kedua adalah major repairs atau perbaikan besar, yaitu perbaikan yang terjadi jika manfaatnya melampaui suatu periode, maka perbaikan itu akan dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaat.
Materi yang terakhir adalah disposition of property, plant, and equipment. Dalam hal ini, depresiasi harus dihitung hingga tanggal pelepasan. Setelah itu, seluruh akun terkait aset juga harus dihapus. Biasanya nilai buku aset tidak sama dengan nilai jualnya. Oleh karena itu, akan timbul keuntungan atau bahkan kerugian yang merupakan koreksi dari pendapatan bersih pada periode penggunaan aset tersebut. Jika pelepasan merupakan bagian dari operasi yang dihentikan, maka dilaporkan secara terpisah di laporan laba rugi sebagai bagian dari operasi yang dihentikan. Dalam disposition of PP&E, ada sale of planned assets atau penjualan aset tetap, yaitu perusahaan mencatat depresiasi untuk periode waktu antara tanggal pencatatan depresiasi terakhir hingga tanggal penjualan aset. Contoh untuk hal ini adalah dari Barrett Group yang akan menjual mesin seharga 7.000. Mesin tersebut dibeli seharga 18.000 dan telah disusutkan selama 9 tahun dengan biaya 1.200 per tahunnya. Jika mesin akan dijual di pertengahan tahun ke-10, maka perusahaan perlu membuat 2 jurnal. Yang pertama, jurnal untuk mencatat depresiasi tambahan setengah tahun adalah beban depresiasi pada akumulasi depresiasi mesin. Jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat penjualan aset, yaitu kas dan akumulasi depresiasi mesin di akun debit pada mesin serta keuntungan penjualan mesin di akun kredit. Selain sale of plant assets, dalam disposition of PP&E juga terdapat involuntary conversion atau konversi tidak disengaja, di mana kadang-kadang layanan aset ini dapat dihentikan karena kejadian di luar kendali, seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau bahkan pengambil alihan oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memperoleh penggantian, sebagian ataupun penuh dari asuransi atau pemerintah. Ada 2 langkah pencatatan untuk keuangan akuntansinya. Yang pertama, mencatat kerugian atas aset yang hilang saat kejadian terjadi, dan yang kedua, mencatat klaim asuransi atau kompensasi setelah jumlahnya pasti. Menurut IFRS, pemisahan 2 tahap ini penting karena aset kontingensi atau kontingen aset tidak boleh diakui sebelum realisasi. Contoh dari involuntary conversion adalah pada Camel Transport yang gedung pabriknya hancur karena tornado pada 16 Mei 2022, di mana pada Camel Transport nilai bukunya adalah 3.500.000, nilai asuransi 5 juta yang telah disepakati pada 18 Maret 2023, biaya awal gedung 6 juta dan akumulasi depresiasi 2.500.000. Maka saat terjadi tornado atau pada 16 Mei 2022, jurnalnya adalah kerugian akibat tornado dan akumulasi depresiasi gedung di akun debit pada gedung di akun kredit. Sedangkan saat menerima klaim 16 Maret 2023, jurnalnya adalah kas di bagian debit pada keuntungan dari klaim asuransi di bagian kredit. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi acquisition and disposition of property, plant, and equipment. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.